Baik, bertemu lagi dengan saya Setio Nugroho. Pada kesempatan kali ini saya akan coba share tentang self development ya, bagaimana kita menjadi lebih baik dalam 1 atau 2 bulan ke depan. Karena mengingat sekarang udah 2024, jadi kita harus berpacu dengan waktu ya, harus lebih baik. Oke, tidak berlama-lama lagi. Yang pertama adalah kita harus fokus terhadap satu hal, teman-teman ya. Jadi gini, untuk bisa memfokuskan dalam satu hal, kalau saya biasanya karena saya bekerja dengan jarak yang cukup jauh, sekitar kalau pulang pergi ya 50 kilo lah ya, 50 kilometer. Itu jadi di dalam perjalanan saya berusaha untuk mendengar podcast ataupun literasi yang sifatnya audiobook itu agar saya menjadi lebih baik. Dan itu saya mendengarkan misalnya tentang podcast 1 jamnya HR, karena itu saya 1 jam 5 menit ya, jadi 1 jam itu selesai itu podcast tuh. Saya sambil mendengarkan dengan volume yang tidak terlalu besar, tapi paling tidak dalam perjalanan saya dapat insight yang mungkin bisa saya terapkan. Yang misalnya kalau saya memperdalam ilmu digital marketing, ilmu HR, ataupun ilmu self development yang lain, ataupun malah bagaimana cara membuat kita supaya lebih baik lagi, karena itu penting. Jadi fokus pada satu hal, dan dalam 1 minggu Anda mendengarkan hal-hal yang memang mendekatkan Anda kepada mimpi Anda, mendekatkan Anda kepada membesarkan bisnis Anda, itu penting gitu teman-teman ya. Jadi selalu gunakan waktu senggang Anda untuk upgrade diri ya. Misalnya kalau saya sebagai content creator ya, habis ngeliat cara konten begini, cara monetis begini ya saya praktekkan dulu. Works nggak? Kalau works ya saya share, kalau nggak works ya mungkin sayanya yang kurang gigih gitu ya. Jadi input informasi yang sangat besar tambah kerja keras adalah peningkatan kemampuan gitu kira-kira kalau bahasa Inggris lamanya gitu ya. Oke, yang kedua adalah klarifikasi motivasimu. Jadi pikirkan kenapa Anda ingin menjadi orang yang terbaik di bidang Anda gitu. Anda ingin showing up, Anda selalu menunjukkan kemampuan Anda terbaik di dalam bidang Anda, maka Anda akan dicari apapun kontennya, tetap itu yang benar-benar relate dengan bidang Anda. Kayak saya misalnya self development ya, itu macam-macam ya. Ada yang misalnya bisa menjadi digital marketer yang baik, yang handal, marketing yang handal, atau pakar branding yang handal, atau menjadi HR, yaitu 2 dunia yang saya harus dalami mengenai keterfokusannya. Jadi saya harus fokus. Misalnya klarifikasi motivasi, misalnya kita mau belajar bahasa Inggris nih ya. Bahasa Inggris itu kan macam-macam ya teman-teman, kayak nonton film yang nggak ada subtitlenya. Terus misalnya ya pokoknya buku yang bahasa Inggris tok itu ya. Jadi kita baca, kok bisa nggak ya? Ada yang nggak paham ya buka aja kamus dan lain sebagainya. Atau malah sekalian aja jalan-jalan di Inggris gitu ya. Jadi nanti niscaya pasti bisa. Tapi kalau jalan-jalan ke Inggris kayaknya mengapain juga gitu ya ke sana. Oke, jadi alasan itu menjadi motivasi Anda menjadi terbaik dan tetap terus maju setiap harinya gitu. Yang ketiga, jelaskan maksud lebih baik. Artinya gini teman-teman, saya hari ini bangun melek mata itu harus saya bisa menjadi lebih baik di bidang saya hari ini. Saya harus ngapain? Saya harus belajar apa gitu. Pokoknya intinya lebih baik. Hari ini saya harus lebih baik. Kalau mau jadi pinter bahasa Inggris ya harus membiasakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini kan hanya soal kebiasaan ya, habit ya. Setelah 21 hari Anda ngomong Inggris terus, pasti ya was tas cis gitu ya. Terus punya banyak teman yang bisa bahasa Inggris, itu malah enak tuh. Jadi kita mulai aja dulu. Kalau misalnya sekena, lu gila lu pakai bahasa Inggris, kayak bisa aja gitu. Tapi kalau kita udah pancing, which is literally, enggak ya, itu bahasa Inggris prokem ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting ini narasinya menuju ke arah sana. Jadi apalagi kalau nonton, udah nggak usah pakai subtitle gitu ya teman-teman. Terus kemudian lakukan 3 kali seminggu ya, apa yang benar-benar Anda ingin capai, usaha di bidang yang Anda sangat cintai, atau bisa it's called a passion gitu ya. Dan Anda harus melakukan tindakan itu. Ingat teman-teman, ada satu pepatah lama dari Zoro ya. Jadi yang Anda butuhkan bukan motivasi, bukan kata-kata motivasi, tapi disiplin. Itu kata Zoro tuh waktu itu pas lagi main pedang-pedangan gitu ya. Zoro ya, bukan yang lain. Gitu. Jadi kalau mau belajar bahasa Inggris ya sudah 1 jam conversation bahasa Inggris, atau listening, atau reading, atau writing ya, nulis, itu bisa tuh. Oke. Terus yang kelima adalah evaluasikan hasilmu. Jadi setelah Anda belajar sedemikian rupa,
kan ada timeline itu, ada titik ukurnya. Jadi oh gue dalam seminggu nih ternyata gue udah nyampe sini nih, dari yang gue start nol banget nggak bisa ngonten, yang malu tampil di depan kamera, tapi ternyata lama-lama jadi terbiasa, ala bisa karena biasa. Ternyata seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, and then sampai 2 bulan kemudian Anda menjadi capek banget, udah nggak usah pakai skrip lah, gue udah di luar kepala satu judul misalnya tentang belajar bahasa Inggris, udah kita langsung bisa breakdown tuh materi, sub materinya kita bisa bedah di situ, kayak Pak Anies gitu ya, satu judul aja dia udah langsung bisa menjabarkan. Oke, selanjutnya adalah buat hipotesis ya. Jadi gini teman-teman, kalau hipotesisnya apa ya? Hipotesa, cari sendiri ya artinya di Google, saya bukan menggunakan istilah singkatan-singkatan. Jadi hipotesis, misalnya saya ingin mempelajari satu hal, saya ingin ahli di satu bidang, maka saya harus aktif di industrinya, saya harus aktif di komunitasnya, pelatihan organisasinya, menonton tayangan-tayangan di YouTube ataupun di TikTok dan sebagainya tentang materi itu ya. Kita kunci itu materinya, terus berkomunikasi dengan para ahli. Sampai sekarang saya, bagaimana cara membuat konten, saya masih berkonsultasi dengan guru saya sampai hari ini. Saya minta kurang apa bos, kurang apa, bagaimana. Hipotesis kita mungkin benar, mungkin juga tidak. Jadi paling tidak kita sudah mendeskripsikan hipotesis kita, yaitu kalau istilah kerennya tuh end game-nya itu mau kemana sih? End game ya, end game-nya tuh mau kemana? Kalau aku melakukan bikin konten, kalau aku belajar bahasa Inggris ini end game-nya kemana? Apakah mau sekolah di Inggris? Ketika saya belajar bahasa Inggris, baca literasi dan lain sebagainya, apakah saya mau, gue pengen kerja di multinasional, perusahaan TBK yang mengharuskan bahasa Inggris gitu ya. Dan yang terakhir adalah lebih baik atau menjadi yang terbaik di bidangmu. Menjadi yang terbaik di bidang kita itu membuat kita akan dicari, itu adalah wujud personal branding ya teman-teman. Jadi menjadi yang terbaik di bidang kita itu personal branding kita. Ketika kita ingat sesuatu, maka kita ingat orang itu. Nah gitu, sama juga ketika orang mengingat sesuatu atau butuh apapun, oh yang terbaik itu dia kayaknya, yang tahu informasi banyak dan dia menggeluti itu, dia menjadi praktisi dan juga sebagai mentor dan sering coaching. Seperti itu teman-teman ya. Jadi tugas kita kalau kata Mary Ariana itu ya showing up ya, tunjukkan kalau misalnya pengen menjadi pembicara yang hebat ya selalu berbicara di depan kaca, ingin menjadi konten kreator ya selalu kulik kontennya, pengen gue bikin konten kayak gini, gimana sih caranya, kita pelajari itu tiap hari itu. Terus kalau misalnya ingin menjadi apapun ya kayak saya, bagaimana menjadi HR yang baik, yaitu menguasai komunikasi verbal, karena kita berhadapan dengan karyawan yang belum tentu sama latar belakang kebudayaannya, latar belakang pendidikannya, ataupun habit dia seperti apa, kita harus yang banyak menyesuaikan, karena HR itu komunikasinya harus sangat baik sekali gitu ya. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih. Jadi sampai bertemu lagi di konten-konten saya selanjutnya yang membahas tentang self development, yaitu people development, dan yang paling penting adalah kalau kata Panji itu hidup dari karya ya. Kita harus berkarya, kita harus showing up, kita harus tunjukkan postingan-postingan kita. Apapun bisnis Anda, tetaplah membuat konten teman-teman. Konten bisnismu itu dinanti. Kalau kamu nggak buat konten, mana orang tahu kamu jualan apa? Ya gitu, jualan jasa kah, jualan barang, jualan atau yang lainnya gitu, nggak tahu. Oke gitu, terima kasih. Salam dari Sleman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.